S372. Wiratama tercengang melihat gadis manis dengan bibir merah muda alami itu memanggilnya ayah mertua. Dora menatapnya dengan manik mata yang jenaka serta bulu-bulunya yang lentik dan lebat. "Kamu menyatakan cinta untuk Rangga melalui Om?" ucap Wiratama. Dora mengangguk berulang kali. "Soalnya nungguin Karangga nyatain susah," jawab Dora enteng. Wiratama mengusap wajah sembari tersenyum. "Tapi ayah janji, ya? Jangan bilang-bilang Kak Rangga, aku malu." "Loh, gimana mau bersatu kalau ayah tak menyampaikan isi hatimu pada Rangga? Jadi ayah setuju kalau aku sama Kak Rangga menikah?" Dora menggandeng lengan Wiratama. Wiratama tergelak dan merasa lucu dengan kepolosan Isadora. "Kak Rangga memangnya mencintaimu juga?" Dora diam, dia tampak berpikir. Sepertinya iya, tapi entah kenapa Kak Rangga susah buat nembak aku. Jadi akunya suka nggak bisa tidur gitu, Om." Dora tengadah dengan wajah polos menatap Wiratama yang gemas dengan wajah anak gadis Shon Dharmawangsa itu. "Kenapa kamu menyukai Rangga?" tanya Wiratama. Dora kembali tampak berpikir. "Nggak tahu, suka aja. Sejak tahu Kak Rangga anaknya Om Tama. Nggak mau Kak Rangga diambil oleh Om, ayah. Terus sejak itu juga aku nggak suka kalau Kak Rangga deket-deket sama cewek lain, ya. Awalnya aku nggak ngerti dengan perasaanku. Tapi karena aku sekarang udah besar, ku bilang perasaanku ini mungkin cinta." Senyum Dora kenes. Wiratama merasa lucu melihat kepolosan Dora. "Ayah janji, ya? Jangan bilang-bilang sama Kak Rangga. Aku cuma bilang sama ayah kalau aku suka sama Kak Rangga dan nanti harus menikah denganku." Dora tersenyum renyah dan manis seraya memiringkan kepala. Betapa manja dan cerianya gadis remaja yang ada di depan Wiratama. "Aku mau pulang lagi, ya? Nanti keburu masuk. Dah, ayah. Assalamualaikum." Dora mencium tangan Wiratama lalu kembali melesat keluar ruangan dengan langkah setengah berlari. Wiratama hanya bisa terpaku melihat dua orang remaja yang saling menyukai, tapi sama-sama sulit untuk saling mengungkapkan rasa. "Apa aku harus bicara dengan Shon dan Lani? Tapi biarkan sajalah. Dora sudah mewanti-wanti untuk merahasiakan isi hatinya. Lucu sekali gadis itu," gumam Wiratama. Pintu ruangan diketuk. "Tuan Tama, apakah meetingnya jadi setelah makan siang?" tanya sekretaris Tama. "Oh, ya, jadi? Tentu saja jadi. Tapi aku belum makan siang, loh. Waktu makan siangku barusan dihabiskan dengan calon anak mantuku." Sang sekretaris tampak bingung. "Tuan mau makan siang dulu? Meetingnya diundur lagi?" "Jangan, tidak usah. Biar nanti saya makan setelah selesai meeting. Aku segera ke ruang meeting." "Baik, Tuan." Sang sekretaris mengangguk sopan dan keluar dari ruangan. Wiratama menggeleng setelahnya. "Betapa urusan cinta anak remaja selucu ini, ya," gumamnya sembari tersenyum senang. "Dora!" panggil gendis yang sejak istirahat tak menemukan gadis itu. "Sampai ngos-ngosen gitu. Kamu telat pelajaran fisika, loh. Ditanyain Ibu Tiur. Ku bilang aja kamu sakit perut di UKS. Ucap gendis. "Duh, pintar sekali aku punya teman. Lah terus ini kamu ngapain di luar kelas?" tanya Dora yang baru tiba di sekolah karena terjebak macet. Untung saja jauh hari tahu jalan alternatif menuju sekolah Tantrama. "Disuruh Bu Tiur jengukin kamu, lah. Dikasih waktu 15 menit sebelum pelajarannya selesai buat periksa kondisi kamu. Terusannya malah bingung dong mau kemana. Aku kan bohong sama Bu Tiur," jawab gendis. "Entar aku cerita. Kalau gitu aku ke UKS dulu, deh. Mau ngadem." Dora berlari menuju UKS. Ya ampun itu anak, abis dari mana coba? Sudah mah kemarin bolos, sekarang ngilang sebentar dengan alasan gak jelas. Dikata sekolah ini milik bokapnya kali, ya.
Ya ini sekolah punya teman papanya Dora. Tapi kan nggak bisa gitu juga kali. Emang dasar cewek satu itu, ya? Sesuka-sukanya dia aja kalau ada mau. Gerutu gendis ikut menyusul Dora ke UKS. Kamu ngapain ngikutin aku? Tanya Dora. Ya mau foto lah. Disuruh foto sama Butiur lihat kamu gimana kondisinya. Elah ribet amat, deh. Dumel Dora. Tahu sendiri Butiur saklek. Buruan tiduran sambil selimutan. Mukanya dibikin lemas-lemah tak bertenaga, ya. Titah gendis. Gak bisa, hatiku lagi berbunga-bunga. Bantah Dora. Ya pura-pura aja masa gak bisa? Salah sendiri kabur-kaburan. Terus bisa-bisanya lagi Pak Satpam bukain pintu buat kamu coba. Gerutu gendis seraya menyelimuti Dora yang sudah berbaring di atas tempat tidur. Muka lemes kayak nahan sakit, tidurnya miring. Titah gendis. Aku berakting sakit ceritanya. Kikik Dora. Iya, buruan, di. Gendis tak sabar. Gak bisa, Hani. Aku lagi senang dan bahagia. Dora kembali terkikik. Elah capek banget ngomong sama kamu. Buruan aku mau foto. Kamu mau Butiur datang ke sini? Ancam gendis. Tibang pura-pura doanggeh susah Amir, dah. Gendis terus saja menggerutu. Gimana denganku, Ra? Aku tiap hari harus berpura-pura jadi pacar Dimas. Bersikap manis seolah-olah Dimas adalah cowokku. Tapi itu bukan pura-pura. Aku memang benar menyukai Dimas, cowok yang ngebet banget suka sama kamu. Kamunya saja yang gak peka, Tapi aku senang kamu gak peka. Karena aku menyukai Dimas. Gendis menghela napas sembari mencubit pinggang Dora keras. Dora meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Maka detik itu pula Gendis memotret ekspresi kesakitan Dora dengan ponselnya. Bye, Dora. Gendis berlalu dari UKS. Gendis, awas kamu, ya. Nyubitnya beneran, di. Dora masih saja meringis sambil mengusap-usap pinggangnya. Di sebuah kafe, Rangga benar-benar menemui Eugene siang itu. Eugene yang sudah datang lebih dulu, segera melambai dari kursinya saat melihat Rangga tiba di pintu masuk kafe. Sudah lama menunggu? Aku telat 5 menit. Ujar Rangga. Hanya 5 menit, aku bahkan rela menunggu hatimu mencair untukku. Sahut Eugene. Rangga tak menyahut, wajahnya kalem seperti biasa. Dia hanya duduk di depan Eugene dengan senyum kecil. Aku tadinya sempat kecewa kamu batalin janji temu kita. Habis dari mana? Tanya Eugene. Dari kantor papa. Jawab Rangga membuka-buka buku menu. Kamu pesan apa? Apa menu andalan kafe ini? Makanan apapun jika aku memakannya ditemani olehmu, semuanya terasa enak. Sahut Eugene. Lagi-lagi Rangga hanya tersenyum. Setelah memanggil waiter pramusaji laki-laki itu mendekat, sang waiter terkejut lalu mengangguk sangat sopan. Namun Rangga memberi kode pada sang waiter agar tetap diam. Tentu saja Rangga memberi kode tanpa sepengetahuan Eugene. Tak berapa lama semua makanan yang dipesan datang. Eugene benar-benar menikmati kebersamaannya dengan Rangga. Andai tiap hari kita bisa makan bersama, rasanya sungguh menyenangkan. Ujar Eugene. Tetap saja Rangga hanya tersenyum tipis. Kenapa dari tadi hanya tersenyum saja? Daripada aku cemberut, hayo pilih mana? Kekeh Rangga pelan. Eugene mesem. Kamu sering makan siang dengan teman kampusmu yang lain? Sering, dong. Spesial maksudku, hanya berdua seperti ini. Rangga menggeleng. Kalau begitu aku beruntung dong, ya. Bisa makan berdua saja denganmu. Apa bedanya makan berdua dengan yang lain? Tanya Rangga.
Tentu saja berbeda. Kamu adalah lelaki yang aku suka. Dan di kampus kamu adalah lelaki pendiam serta sedikit dingin dengan makhluk yang bernama perempuan. Enggak, perasaan biasa aja. Sanggah Rangga. Kau tahu julukanku, bukan? Rangga mengangguk. Bunga kampus yang tak tersentuh. Jawab Rangga. Bukankah kamu adalah lelaki yang beruntung bisa dekat denganku? Tanya Eugene menatap lekat Rangga. Ya, aku senang berteman denganmu. Jawab Rangga, kali ini tanpa senyum. Eugene tersenyum senang. Dia menyantap makanannya dengan lahap. Kau tahu, aku selalu makan sendirian di rumah. Rasanya sangat kesepian. Eugene berubah muram. Makanlah bersama para asisten rumah tanggamu. Rasanya berbeda. Mereka bukan keluarga. Mereka pelayan. Di rumah aku sering makan dengan para mbakku. Tukas Rangga. Para mbak-mbak yang bekerja di bagian rumah tangga. Jelas Rangga. Oh, pelayan? Pembantu? Ujar Eugene. Aku diajari papa dan mama tidak pernah menganggap mereka seperti yang kamu sebutkan barusan. Mbak dan om yang bekerja di rumahku semuanya kami anggap keluarga. Memang mereka nggak ngelunjak? Tanya Eugene penasaran. Enggak, sama sekali enggak. Mereka kocak dan sangat menghibur tapi tetap santun terhadap keluarga kami. Sahut Rangga. Kalian enak banyak penghuni rumah. Aku sendirian. Enggak. Kata Bahagia rasanya senang menjauh dari hidupku. Keluh Eugene. Bahagia itu bukan untuk dicari melainkan untuk diciptakan, Eugene. Ciptakanlah bahagiamu sendiri. Rangga menyeruput ais kafilitnya. Maukah kamu menjadi bagian dari kebahagiaan yang ingin kuciptakan? Tanya Eugene masih berusaha mengejar Rangga. Rangga hanya mesem. Suapan terakhir makanannya sudah masuk ke mulut. Alat makan diletakkan dengan rapi. Makanannya sungguh enak. Pantas di bawah sana sangat ramai. Rangga mengalihkan pembicaraan, lalu melihat area lantai dasar yang penuh pengunjung. Saat ini, Eugene dan Rangga memang memesan makanan di privat area yang berada di rooftop cafe tersebut. Hanya ada 4 meja dengan posisi berjauhan dan memakai sekat antara satu dengan yang lainnya. Setelah Eugene selesai juga menyantap habis makanannya, Rangga mulai bicara serius. Eugene, aku mau bicara. Bicara tentang apa? Kenapa jadi tegang begini? Kakak Eugene. Rangga tersenyum tipis. Terima kasih untuk undangan makan siangnya. Aku menikmatinya. Terima kasih kamu sudah selalu baik padaku. Tentu saja, kamu adalah penyelamatku. Tidak, Eugene. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri saat itu. Bantah Rangga. Tapi sebelum aku melenyapkan pelayan yang hendak meruda paksa aku, kamu pernah menyelamatkan aku di gang belakang kampus yang sepi malam itu. Andai kamu tak ada, entah apa aku masih bisa berdiri tegak menjadi seorang gadis yang utuh. Lirih suara Eugene. Rangga menghela napas pelan. Makanya selalu kubilang, hindari tempat-tempat sepi. Kamu bilang selalu kesepian di rumah, hindarilah tempat-tempat sepi saat kamu berada di luar rumah. Ajaklah teman-teman perempuanmu main di rumah atau bahkan ajak mereka menginap. Seru, loh. Adikku Sisi sering mengajak teman perempuannya menginap di rumah. Tutur Rangga. Eugene diam saja. Mengajak teman-temannya ke rumah? Eugene takut teman-temannya berteman dengan dirinya hanya karena dia ada apanya bukan karena apa adanya. Kau mau main ke rumah? Menginap di rumahku? Eugene bertanya antusias. Aku ingin menegaskan sesuatu. Ucap Rangga. Apa itu? Rangga menghela napas dalam. Hatiku sudah tak bisa dimasuki siapapun. Maaf jika ucapanku melukai perasaanmu. Tapi sungguh,
Aku hanya bisa berteman denganmu saja, tidak lebih. Wajah Eugene berubah muram. Kamu sudah bertunangan? Rangga menggeleng. Pacar tak punya, tunangan juga tak saja. Jawab Rangga. Ada seseorang yang kamu suka selama ini, tapi kamu tak berani mengungkapkannya? Rangga mengangguk. Siapa dia? Eugene penasaran. Kamu tak perlu tahu. Jawab Rangga. Paling tidak, katakan siapa dia. Rangga menggeleng. Nanti saja jika aku berhasil mengutarakan isi hatiku padanya. Eugene diam. Hatinya kembali patah. Kau tahu, hatiku patah untuk yang kedua kalinya. Eugene setengah menunduk. Dia memainkan sedotan di gelas minumannya. Maka jangan biarkan cinta di hatimu tumbuh. Karena jujur aku tak bisa membalas perasaan yang kamu punya. Eugene mendesah lalu bersidekap, kepalanya menatap langit yang sedikit berawan kelabu. Cinta memang tak bisa dipaksakan, ya. Ujar Eugene. Kupikir aku adalah gadis yang beruntung yang bisa makan berdua saja denganmu. Tapi ternyata ada gadis lain yang lebih beruntung yang bisa mendapatkan hatimu. Ucap Eugene dengan tatapan menerawang. Maafkan aku, Eugene. Kenapa harus meminta maaf? Aku yang seharusnya malu, selalu mengejar lelaki yang jelas-jelas tidak punya perasaan untukku. Kita tetap bisa berteman. Ucap Rangga. Tapi kapasitas orang teman terbatas, bukan? Ya, tentu saja. Ada prioritas dalam sebuah hubungan. Sahut Rangga. Eugene menghela napas dalam. Dia menghabiskan minumannya hingga sedotannya berbunyi. Baiklah, aku memang sangat kecewa. Semangatku menukik turun dengan tajam. Tapi setidaknya aku masih tetap bisa berteman denganmu, bukan? Iya, kau tetap temanku. Jika memang kau perlu sesuatu padaku, tidak usah sungkan. Jangan menjaga jarak tapi jangan juga menginginkan jarak yang terlalu dekat. Ucap Rangga. Rangga iba melihat Eugene yang selalu kesepian. Tapi Eugene sudah besar, dia bisa melewati kesepian yang melanda hidupnya sendirian selama ini. Ya, aku tahu. Eugene pasrah. Terima kasih. Kamu tetap menjelaskan isi hatimu dengan penuh kelembutan padaku. Eugene tersenyum menguatkan hati. Rangga merasa lega karena Eugene bisa menerima ketegasan hatinya yang tak bisa membalas perasaan Eugene. Keduanya meninggalkan kafe menjelang sore hari. Rangga memberikan tip uang lumayan besar pada beberapa waiter dan waitress. Kenapa kasih tip yang banyak? Waiter dan waitress adalah ujung tombak usaha di bidang food and beverage. Sebab, mereka turut berperan dalam memberikan kepuasan bagi pelanggan. Sahut Rangga. Aku merasa puas melihat mereka melayani para pengunjung kafe. Eugene tak tahu jika beberapa pelayan di kafe tersebut mengenali Rangga. Kafe tersebut adalah salah satu kafe milik Davin dan Danisha. Tapi Rangga tidak memberitahukan hal itu pada Eugene. Rangga tiba di rumah sore hari. Perasaannya menjadi lebih ringan. Dia berjalan menunduk dari carport dengan senyum lega di wajahnya. Senyum mulu, awas kesandung. Celetuk Dora yang sedang duduk di kursi teras dengan banyak camilan di atas meja. Rangga terkejut. Gadis kecilnya dikuncir dua dan tersenyum riang. Senyumkan ibadah. Sahut Rangga menaiki tangga teras. Jangan senyum mulu, senyum Kak Rangga itu maut. Hah? Maut? Dora mengangguk. Iya, maut. Julukan Kak Rangga kan kulkas 2 pintu. Pendiam dan dingin, tapi dinginnya cuma buat cewek-cewek di luar sana. Kalau kakak tersenyum, seisi dunia menghangat, es beku mencair juga merupakan obat hati yang gundah dan semuanya tampak indah. Rangga duduk di sebelah Dora. Dia terus saja tersenyum. Jangan senyum terus kenapa, sih? Lagian tumben senyum-senyum mulu. Yang maut itu bukan senyum kakak tapi gombalanmu. Sejak kapan kamu pintar gombalin kakak?
Rangga terkekeh. Dora tersadar, dia menutup mulutnya. Lagi belajar gombalin cowok cool. Ya kali nanti aku naksir cowok cool. Siapa yang lagi kamu taksir? Rangga berubah serius. Gak ada. Tapi kayaknya aku gak bisa deh naksir cowok cool. Effortnya bakalan susah dan ribet. Cowok cool mana bisa nyatain cinta duluan. Masa aku yang mesti nembak duluan? Gak seru, kan? Ucapan Dora penuh penekanan. Rangga tampak berpikir dan mengangguk-angguk. Sudah, kamu gak boleh pacaran. Belajar yang tekun, biar cita-citamu tercapai. Pesan Rangga tegas. Elah, baku banget itu nasihat. Kikik Dora. Kalau cita-citaku sudah tercapai, aku boleh menikah, dong? Tanya Dora. Ya, tentu saja. Siapa ya yang kira-kira pantas mendampingiku di pelaminan? Kak Daniel, Kak Tony, Irwan, Horik, Nathan, Kak Herman yang anak kampus Wi, Hamdan atau... Kamu lagi pamer kalau kamu itu banyak yang suka? Tukas Rangga dengan wajah datar. Iyalah, kata mamaku kan cantik, banyak yang suka. Dora menggoyang-goyangkan kepalanya hingga kuncirnya ikut bergoyang-goyang lucu. Rangga gemas. Dia mencubit pipi Dora. Jangan berbangga diri. Tetap rendah hati dan selalu jadi anak mama dan papa yang penurut. Kalau mama dan papa jodohin aku sama anak relasi bisnisnya, aku harus terima dong, ya? Kan katanya harus menurut. Ucap Dora kenes. Memang mama sama papa mau jodohin kamu dengan siapa? Rangga mode serius. Gak tahu, tadi aku gak sengaja denger mama video call sama papa. Katanya ada relasi bisnis papa yang ingin jodohin anaknya sama aku. Rangga mengernyit. Papa dan mama tak akan pernah mengulang hal yang dulu. Pernikahan karena urusan bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Sok tahu, ya kali aku suka dengan anak rekan papa. Bantah Dora. Rangga menghela napas dalam. Dia menatap Dora leka dengan tatapannya yang lembut. Dora sedikit salah tingkah ditatap oleh Rangga seperti itu. Ngapain liatin aku kayak gitu? Serem tahu. Ujar Dora. Mana ada tatapan Kak Rangga menyeramkan? Orang bilang, tatapan kakak itu menghanyutkan. Sanggah Rangga. Kepedean. Jangan berbangga diri, tetaplah rendah hati. Cibir Dora membalikkan ucapan Rangga dengan wajah penuh kemenangan. Rangga tersenyum, dia mengacak rambut Dora. Kakak masuk dulu, ya? Tunggu, kakak habis dari mana? Bertemu Eugene? Dora mengernyit tak suka. Katanya kalau aku bilang gak boleh, kakak gak akan ketemu Kak Eugene. Dora menggerutu. Awalnya memang kakak cancel, tapi akhirnya kakak harus menemui dia untuk menegaskan bahwa kakak tak bisa membalas perasaannya. Kenapa? Kepo. Rangga berdiri hendak beranjak dari sisi Dora. Tapi Dora meraih tangan Rangga. Iya, aku kepo akut. Kak Rangga menjalin hubungan dengan sesama jenis, ya. Ucap Dora. Rangga menyentil dahi Dora. Kak Rangga masih normal, oke. Tegas Rangga. Masih suka cewek? Iyalah. Cewek cantik kayak aku, kan? Dora tersenyum kenes menengadah seraya mengerjap beberapa kali. Iya, cewek cantik kayak kamu. Udah kakak kebelet pipis. Rangga cepat-cepat masuk ke rumah. Tinggal Dora yang senyum-senyum tidak jelas. Barusan Kak Rangga bilang apa? Suka cewek cantik kayak aku? Itu Kak Rangga nembak aku apa memuji doang, sih? Dora tengkurap di kursi teras dan menenggelamkan wajahnya di antara bantalan kursi dengan kedua kaki dia entak-entakan bergantian. S373. Rangga menunggui Dora di depan pintu kamarnya. Hari ini di sekolah Tantrama akan digelar acara World Book Day. Semua siswa memakai dress code sesuai tokoh-tokoh yang ada dalam novel atau komik.
Dora keluar dari kamar memakai kostum Sailor Moon. Dress pendek di atas paha bentuk payung dengan atasan tanpa lengan. Rangga terbelalak. Kostum apa itu? Sailor Moon. Sahut Dora seraya memainkan rambutnya yang dikuncir dua. Mana ada kostum Sailor Moon seperti itu? Sailor Moon belahan dadanya nggak terbuka. Apa-apaan ini? Ganti! Titah Rangga kalem. Isadora mengerucutkan bibirnya. Ini aku beli harganya lumayan loh, Kak. Aku udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Dora memberenggut. Ganti! Kakak nggak suka kamu pakai baju terbuka seperti itu. Rangga bicara tetap dengan modis santai tapi tegas. Aku pakai baju apa? Maleficent? Tantang Dora. Enggak, itu lebih parah lagi bagian atasnya terbuka banget. Pakai baju yang lain. Dress biasa kamu kan banyak. Tapi buga itu dress kodenya emang kostum tokoh-tokoh novel atau komik, Kak. Dora bersikukuh. Ya sudah, kamu nggak boleh pergi ke acara itu. Diam saja tidur di rumah. Masuk. Rangga mendorong Dora kembali masuk kamar. Ih, kakak ngeselin. Aku udah dandan cantik juga. Dumel Dora. Kamu cantik untuk siapa? Kalau mau dateng ya ganti kostum lain. Titah Rangga tegas. Jadi cewek itu harus mahal. Ini apa-apaan baju terbuka kayak gini, sayang? Rangga memutar tubuh Dora untuk masuk kamar. Tunggu, aku cantik untuk siapa? Memang kakak pikir untuk siapa? Ya untuk suamimu kelak. Kira-kira siapa yang akan jadi suamiku kelak, ya? Tanya Dora membelakangi Rangga. Rangga terdiam. Suasana di depan kamar Dora tampak hening. Entah kemana Lian yang biasa rusuh sendirian itu saat ini. Sementara di atas tangga, Lani dan Sean melihat interaksi Rangga dan Dora diam-diam. Cepat ganti baju kalau masih mau datang ke acara Book Day. Ucap Rangga pelan. Dora menurut, dia kembali masuk kamar. Tak berapa lama, Dora muncul dengan kostum Elsa Frozen, tanpa belahan dada terbuka dan rambut ikal panjang terurai. Dora mendandani dirinya sedikit dewasa. Rangga menatap Dora tak berkedip. Apa ini sudah sesuai, Tuan Rangga? Tanya Dora sedikit merundukkan kaki sembari menyentuh pinggiran gaunnya dengan kedua tangan. Rangga sedikit gugup. Ya, itu bagus. Cantik? Aja. Iya, cantik. Dora tersenyum senang melihat Rangga sedikit gugup. Kak Daniel pasti senang lihat penampilanku. Celetuk Dora memancing reaksi Rangga. Rangga menelan ludah dan mendesah. Kamu masih ingin diperhatikan olehnya? Ya wajar, dong. Setiap perempuan ingin dipuji lawan jenisnya. Sahut Dora. Apa pujian dari kakak tidak cukup? Dora memiringkan kepala lalu tersenyum tipis. Pujian dari kakak kan lain lagi. Kan sama-sama lelaki. Sanggah Rangga. Tapi kan kita kakak adik. Sangkal Dora. Andai kakak bukan kakakmu, apa akan terasa berbeda? Tanya Rangga. Dora mengerjap. Kak Rangga mau nembak aku ceritanya. Please, jangan di rumah, dong. Nggak seru banget. Rangga segera menggamit lengan Dora, lalu menuntunnya keluar rumah dan masuk mobil. Tak ada kata-kata yang keluar lagi dari mulut Rangga. Mobil melaju keluar dari kediaman Dharma Wangsa. Sayang, apa itu tadi? Apa Rangga berencana mengungkapkan isi hatinya pada Dora? Bisik Lani. Kenapa perasaanku aneh begini? Ya, dua anak yang kita rawat sejak kecil, kenapa saling jatuh cinta? Dan kenapa dua anak itu mengungkapkan perasaannya pada Wiratama? Ujar Sean. Kamu tahu sendiri kan alasan Rangga. Dia takut menjadi anak yang tak tahu diri jika mengungkapkan isi hatinya pada Dora. Andai saja mereka tahu bahwa kita pernah akan menjodohkan mereka. Ucap Lani.
Ya sudahlah, kita lihat kelanjutan hubungan mereka seperti apa. Akankah Rangga melepaskan diri dari tahta pewaris Dharma Wangsa dan Tanjung Kusuma lalu hanya akan fokus menjaga Dora? Kenapa kau berkata seperti itu? Tanya Lani. Rangga pernah bilang padaku dia senang karena ada Lian, dan Anissa juga mengandung bayi laki-laki. Maka beban dirinya untuk meneruskan kepemimpinan perusahaan keluarga akan terlepas. Dia ingin bebas. Jawab Sean. Kita doakan saja yang terbaik untuk anak-anak kita, sayang. Lani memeluk pinggang Sean. Kita berangkat sekarang ke panti? Tanya Sean. Lani mengangguk. Keduanya melenggang menuju teras, sementara Dimas yang sudah rapi dengan tuksedunya menunduk dalam di kesembunyian. Dimas pun sama akan menghadiri acara book day di sekolahnya. Ingin sekali dia pergi bersama Dora, tapi Rangga tetap selalu di sisi gadis itu. Dimas! Panggil Suzana. Iya, Mi. Bukannya kamu harus jemput Gendis? Ini sudah jam berapa? Oh, iya. Ini aku mau pergi, Mi. Dimas mengangguk, menyalami Suzana dan berlalu dari hadapan mamanya. Suzana menghela napas dalam. Teruslah bersama Gendis, nak. Jangan pernah kamu pupuk perasaanmu untuk Isadora. Kita harus tahu diri kita ini siapa di keluarga Dharma Wangsa. Jangan mengharap sesuatu yang sudah seharusnya tak boleh kamu miliki. Suzana membatin sedih melihat Dimas. Rashid duduk di area lebar, sikapnya sok cool di mata Dimitri. Ada apa dengan tatapanmu? Tanya Dimitri. Rashid melihat ke sekeliling lalu mesem-mesem pada Dimitri. Kau mau tahu sesuatu? Apa? Tanya Dimitri. Ternyata benar, tanpa ramuan ajaibmu aku tetap kuat dan gagah perkasa. Dim! Hilda takluk di bawah ketiakku. Kekeh Rashid pelan. Heleh, kupikir berita apa? Gerutu Dimitri. Rashid berubah masam. Kau tidak senang kalau temanmu ini berhasil menaklukkan istrinya di atas ranjang? Senang, aku senang. Baguslah. Sudah kubilang dari dulu, masalahmu itu ada di dalam rasa percaya diri yang kurang jika berhadapan dengan perempuan. Sahut Dimitri. Jadi bagaimana? Utangku lunas, ya. Kau sudah membuktikan sendiri kejantananmu, kan? Rashid menghela napas. Ya, kurelakan beberapa juta untukmu, tak apa. Dimitri mengekeh bahagia. Itu baru namanya kau itu belahan jiwaku. Rashid hanya mendengus. Buatkan aku kopi. Titah Rashid. Kenapa menyuruhku? Ketus Dimitri. Mau ku minta lagi uangku? Ancam Rashid. Dimitri menghela napas pasrah. Mau tak mau dia membuatkan kopi untuk Rashid. Sekolah Tantrama. Dora sungguh menjadi pusat perhatian dengan penampilannya yang elegan dan menawan. Daniel tentu saja selalu merapat pada Isadora dan hal itu membuat Rangga jengah. Jika Isadora dihinggapi para kumbang, maka Rangga diburu banyak bunga. Saat masih menjabat sebagai ketua USIS di SMU Tantrama, Rangga ngetop hingga ke gedung SMP. Banyak anak baru usia remaja mengagumi Rangga. Maka hari ini, remaja SMP yang sudah menginjak bangku SMU itu semakin menebar pesona untuk Rangga. Rangga berusaha bersikap ramah dengan senyum kaku pada mereka. Fokusnya hanya pada Isadora yang entah kenapa gadis itu mendadak kecentilan didekati banyak teman lelakinya. Andai Rangga tahu, Dora sengaja bersikap seperti itu karena memang sengaja. Dora ingin melihat reaksi cemburu Rangga, dan rupanya Dora berhasil. Saat dirinya didekati terus oleh Daniel bahkan selalu merapat di dekat Dora, Rangga merasa gerah. Dia menghampiri Dora dan memisahkan adiknya itu dari Daniel. Ikut kakak. Rangga menarik tangan Dora lalu keluar dari aula sekolah. Kita mau kemana? Tanya Dora. Rangga tidak menjawab. Dia terus saja menuntun Dora dengan langkah cepat menuju parkiran.
Kak, acaranya bentar lagi dimulai. Sudahlah, kita pulang saja. Loh, kok pulang? Ada sesuatu yang mau kakak omongin sama kamu. Tentang? Rangga tak menjawab, dia membuka pintu mobil dan meminta Dora masuk. Kemudian Rangga melajukan mobil keluar dari gedung sekolah. Di tempat yang terpisah, Dimas dan Daniel melihat mobil Rangga keluar melewati pintu gerbang sekolah. Perjalanan Rangga membawa Dora sudah 25 menit. Sungguh Rangga bingung hendak kemana saat itu. Dia hanya ingin menjauhkan Dora dari banyak teman lelaki yang mengelilinginya. Kakak mau ajak aku kemana? Kamu maunya kemana? Tanya Rangga. Malah balik nanya. Gak jelas, Kamu suka yang jelas-jelas rupanya. Ya iyalah, jawab Dora. Rangga memutuskan berhenti di dekat peristirahatan pom bensin. Mau isi bensin? Rangga menggeleng. Lah, terus ngapain berhenti di sini? Kakak bingung mau kemana. Kakak hanya ingin menjauhkanmu dari teman-teman cowokmu tadi, apalagi Daniel. Dora melongo. Kak Rangga cemburu? Emang boleh ya cuma kamu aja yang cemburu kalau kakak dekat-dekat dengan gadis lain? Rangga balik bertanya. Dora tercekat. Hah, jangan bilang mau nembak di dekat pom bensin. Ya ampun, gak romantis banget coba. Aku kan gak pacaran sama Kak Daniel atau yang lain. Ngapain cemburu? Tapi kamu sempat kegeeran didekati Daniel dulu. Ya wajar lah, aku cewek normal yang senang didekati cowok keren kayak Kak Daniel. Memang kakak gak keren di matamu? Tanya Rangga pelan, tatapannya lurus ke depan. Kak Rangga mater the best, dong. Gak ada tanding, gak ada banding. Puji Dora. Terus kenapa masih senang didekati cowok lain? Tanya Rangga. Ya ampun, mau nembak aja susah bener ngomongnya belibet amat. Gerutu Dora dalam hati. Aku gak ngerti kakak ngomong apa maksudnya. Kamu tahu gak kenapa sampai kuliah gini kakak gak punya pacar? Tanya Rangga. Katanya suka sama satu cewek. Siapa? Sih? Tanya Dora was-was. Kamu. Cewek itu kamu. Ra! Tiktok, tiktok. Hening beberapa saat. Kak Rangga suka sama kamu. Sayang sama kamu, tapi bukan sayang sebagai seorang adik. Rangga menoleh pada Isadora. Mata Dora mengerjap. Kak, ini kakak ceritanya nembak aku. Rangga mengangguk. Dora melihat ke sekitar luar mobil. Ya ampun, dasar cowok nggak peka. Nggak ada romantis-romantisnya nembak cewek dekat pom bensin gini. Gerutu Dora. Ra, kakak serius? Ujar Rangga. Isadora terdiam. Pandangannya lurus ke depan. Hatinya riuh bertalu, bingung hendak berkata apa. Senang? Bahagia? Kakak tahu sikap kakak ini salah. Sudah mengkhianati kasih sayang mama dan papa yang merawat kakak dari kecil. Tapi semakin lama kakak tepis perasaan ini, rasanya malah semakin tumbuh dengan subur. Sesak jika harus terus-terusan menahan lebih lama. Tutur Rangga. Yes, Mbah. Mbah, ini aku kirim telepati ke Mbah. Kak Rangga nembak aku, Mbah. Dora memejam memanggil Rindang. Rangga melihat Dora memejam. Dia mengembuskan napas lega. Akhirnya dia bisa mengungkapkan apa yang selama ini dia pendam. Kamu boleh jadi benci kakak karena kakak begini, tak mengapa. Tapi rasanya sungguh sangat lega. Mirip seperti bisul pecah rasanya. Rangga menyugar rambutnya sembari menengadahkan kepala. Namun tiba-tiba Rangga kaget karena Dora berteriak dan memukulinya. Kak Rangga nembak aku gak ada romantis-romantisnya. Udah mah nembak di pom bensin, kata-katanya juga gak romantis. Dasar kulkas. Gak peka. Aku gak mau punya kenangan ditembak Kak Rangga kayak gini, nyebelin. Rajuk Dora. Rangga menangkap kedua tangan Dora.
Jadi kamu juga mengharapkan kakak nembak kamu? Dora tertegun. Dia menunduk karena mendadak salah tingkah ditatap Rangga lekat. Kali ini tatapan Rangga tampak sangat berbeda. Kalau Kak Rangga menyatakan cinta saat mengajakmu candlelight dinner, bagaimana reaksimu? Dora terdiam beberapa saat. Udah nanggung, di sini juga nggak apa-apa. Dora melepaskan genggaman tangan Rangga. Isadora mengeluarkan ponsel di dalam tasnya. Dia melakukan panggilan video pada Wiratama. Halo, Ayah. Kamu ngapain telepon Ayah? Rangga heran. Halo, anak menantu Ayah. Sapa Wiratama membuat Rangga kaget. Ya, aku senang hari ini. Senang kenapa? Tanya Tama. Karena sepertinya aku akan menikah dengan Kak Rangga. Pipi Dora bersemu merah. Ra, apa maksudnya kamu telepon Ayah? Bisik Rangga. Barusan Kak Rangga nembak aku, ya. Tapi sebel, nembaknya di pinggir pom bensin coba. Dasar cowok nggak peka. Dora mengadu dengan wajah memberenggut. Wiratama tergelak. Sebentar, ya. Tiba-tiba panggilan keduanya malah melibatkan Lani dan Sean. Akhirnya melalui panggilan video call, konferensi pernyataan cinta Rangga pada Dora diketahui para orang tua. Rangga nyaris tak percaya jika Dora sudah menyatakan cinta untuknya lebih dulu pada Wiratama. S374